Di sini saya akan membahas tahapan perkembangan peserta didik dari PAUD, SD, SMP, SMA. Yang pertama, apa itu tujuan perkembangan peserta didik? Yaitu tujuan perkembangan peserta didik adalah untuk membantu proses pembelajaran berjalan lebih lancar dan mencapai tujuan pembelajaran. Perkembangan peserta didik bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami proses pertumbuhan dan perkembangan yang meliputi fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik, dan psikologisnya menuju tahapan selanjutnya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perkembangan peserta didik, yaitu perkembangan individu. Perkembangan individu merupakan satu kesatuan antara beberapa fungsi yang saling berpengaruh antara satu dengan yang lain. Pelajaran-pelajaran yang diberikan harus berhubungan satu dengan yang lain, adanya kurikulum yang terintegrasi dengan baik. Selanjutnya ada tempo dan irama perkembangan. Tempo dan irama perkembangan adalah menekankan bahwa masing-masing individu memiliki irama sendiri dalam perkembangannya, ada yang cepat dan ada yang lambat. Proses pembelajaran harus menghargai keunikan masing-masing peserta didik. Selanjutnya ada aspek-aspek perkembangan peserta didik. Yang pertama ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik yaitu pertumbuhan dan perkembangan struktur tubuh, termasuk pertumbuhan vertikal dan horizontal, pertumbuhan tulang dan otot, serta kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Perkembangan fisik juga mencakup perubahan pada otak yang meningkatkan kemampuan kognitif. Yang kedua ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan, baik dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua, untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Yang ketiga ada perkembangan emosi. Perkembangan emosi yaitu meliputi perkembangan kemampuan anak untuk mulai mencintai, merasa nyaman, berani, gembira, takut, dan marah, serta bentuk-bentuk emosi lainnya. Yang keempat ada perkembangan moral. Perkembangan moral meliputi perkembangan pemahaman tentang apa yang benar dan salah, serta pengembangan nilai-nilai moral dan etika. Ini mencakup pemahaman tentang konsekuensi dari tindakan dan pengambilan keputusan yang etis. Yang kelima ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa yaitu perkembangan kemampuan berbicara, menulis, dan membaca. Ini termasuk pengembangan kemampuan verbal dan nonverbal, serta pemahaman dan penggunaan bahasa yang efektif. Dan yang terakhir ada perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian merupakan perkembangan karakteristik individu, termasuk nilai-nilai, keyakinan, dan gaya hidup. Ini mencakup pemahaman tentang diri sendiri dan bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya ada tahapan dan perkembangan peserta didik dari PAUD sampai SMA. Yang pertama, pendidikan anak usia dini, PAUD. Yang pertama, tahapan ini mencakup anak-anak dari usia 0 hingga 6 tahun. Selanjutnya ada fokus utamanya adalah pada pengembangan keterampilan motorik kasar dan halus, keterampilan sosial, bahasa, dan kognitif awal. Selanjutnya anak-anak belajar melalui bermain, interaksi dengan lingkungan sekitar, dan pengalaman langsung. Dan yang terakhir penting untuk membangun dasar yang kuat dalam pembelajaran, rasa percaya diri, dan kemampuan beradaptasi. Selanjutnya, sekolah dasar. SD. Yang pertama anak-anak berusia antara 6 hingga 12 tahun memasuki tahap ini. Selanjutnya ada fokus pada pembelajaran keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya ada perkembangan kognitif semakin meningkat dengan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep matematika, ilmu pengetahuan, dan bahasa. Yang terakhir pengembangan sosial termasuk dalam pembentukan persahabatan dan interaksi dengan teman sebaya serta pembelajaran aturan sosial. Selanjutnya ada sekolah menengah pertama, SMP. Yang pertama biasanya ditempuh oleh peserta didik usia 12 hingga 15 tahun. Selanjutnya ada periode ini ditandai dengan perubahan fisik yang signifikan seperti pubertas. Selanjutnya ada peserta didik mulai mengeksplorasi minat dan bakat mereka, serta memperdalam pemahaman mereka dalam berbagai mata pelajaran. Yang terakhir ada pentingnya pembelajaran keterampilan sosial, manajemen waktu, dan penyesuaian diri semakin meningkat. Yang terakhir, sekolah menengah atas, SMA. Yang pertama peserta didik berusia antara 15 hingga 18 tahun memasuki tahap ini. Selanjutnya ada fokus pada persiapan akademik untuk pendidikan tinggi atau karir profesional. Selanjutnya ada perkembangan identitas dan otonomi pribadi semakin kuat.
Yang terakhir ada pentingnya pengembangan keterampilan kepemimpinan, pilihan karir, dan penentuan jalur pendidikan lanjutan menjadi fokus. Thanks for watching.